semuanya. Halo guys, Jumpa lagi di Sabtu Ceria. Amazing Kids. Nah, hari ini Tante Nova tidak sendiri ya. Ada teman baru buat kalian. Yuk kita kenalan dulu ya sama teman barunya. Ayo perkenalkan dirimu. Oke, hai Amazing Kids. Senang sekali bertemu kalian semua. Namaku Dodi. Hari ini aku akan mengajak adik-adik membuat kreativitas. Tapi sebelumnya kita dengar cerita dulu ya. Ya, kita mau dengarkan cerita dulu sebelum nanti kita akan melihat kreativitas apa yang dibuat oleh Dodi ya. Yuk, sama-sama kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan kalian, tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah setiap cerita yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi adik-adik Amazing Kids yang ada. Urapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Waduh, Tante, Kenapa? aku lupa membawa hasil karya kreativitasku. Aku ambil dulu ya, Tante. Baiklah, kamu boleh pergi ngambil, tetapi jangan lama-lama ya, karena kamu juga harus mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Oke, Tante. Siap. Dadah. Sambil menunggu Dodi, ya, kita akan dengarkan dulu cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang raja, ya. Seorang raja yang bernama Salomo. Siapa namanya? Salomo, ya. Kalau kita mendengar cerita tentang seorang raja yang bernama Salomo, ya, Raja Salomo ini adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan pengertian, seorang raja yang bijaksana memimpin suatu bangsa yang besar, ya, dengan umat-umat Tuhan yang begitu banyak, ya, tetapi Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia pengertian, ya, sehingga kalau kita mendengar tentang nama Raja Salomo, kita pasti akan mengingat bahwa Raja Salomo ini adalah seorang raja yang bijaksana dan mempunyai hikmat yang besar, ya. Nah, adik-adik, kalau satu saat adik-adik diajak nih ya sama mama atau papa, ya, mungkin berjalan-jalan pergi ke supermarket gitu ya, atau ke toko mainan, ya. Kira-kira kalau ditanya adik-adik mau dibeliin apa? Pasti adik-adik ada yang menjawab, saya mau dibeliin mainan, ya, atau saya mau dibeliin coklat, saya mau dibeliin kue, ya, seperti itu ya. Jadi dan pasti adik-adik akan senang sekali ketika apa yang adik-adik inginkan itu dibeliin atau dikasih sama mama atau papa, ya. Begitu juga dengan Raja Salomo. Apa yang dia minta, itu yang Tuhan berikan kepadanya. Kita dengar dulu ya ceritanya. Cerita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang pertama sampai 15, sampai ayatnya yang ke-15 ya. Judulnya tentang doa Salomo memohon hikmat, ya. Nah, adik-adik, kita tidak usah membaca ya, ceritanya cukup panjang. Adik-adik boleh membacanya nanti di rumah ya. Nah, pada suatu hari dalam cerita ini Raja Salomo pergi ke Gibeon ya untuk mempersembahkan korban, ya. Nah, setelah dia tiba di Gibeon, ya, hari sudah malam, kemudian dia tidur, ya. Nih, Raja Salomo, adik-adik bisa melihat ya, ini adalah Raja Salomo, ya. Nah, dia pergi ke Gibeon, dan setelah dia tiba di Gibeon, dia mempersembahkan korban, dan setelah itu dia hari sudah menjadi malam dan dia tidur, ya. Nah, dalam tidurnya Raja Salomo ini
Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo di dalam mimpi Raja Salomo, ya. Jadi ketika dia tidur, dia bermimpi dan Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Apa yang Tuhan katakan di dalam mimpinya Raja Salomo ini? Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, sekali lagi kata Tuhan dalam mimpi itu, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, kemudian kata Salomo, berikanlah kepadaku hati yang faham menimbang perkara sehingga aku dapat mengetahui atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang memimpin satu bangsa yang besar. Jadi dia harus bisa dengan arif dan bijaksana untuk menentukan segala sesuatunya dengan baik, ya, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak, ya, ketika dia memimpin bangsa yang besar ini. Itu yang dia minta kepada Tuhan. Dia minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Nah, Tuhan memandang begitu baik apa yang diminta oleh Salomo ini, ya, sehingga Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia pengertian. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, ya. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tidak hanya memberikan pengertian. Karena kata Tuhan, karena engkau hanya meminta hikmat dan pengertian, maka aku akan menambahkan lagi kepadamu, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan jika engkau hidup dengan takut akan Tuhan, dengan tetap setia dalam jalan-jalan Tuhan, maka umurmu akan diperpanjang lagi, ya, yang akan diberikan umur yang panjang kepada Salomo, ya. Wah, Salomo sangat bersukacita, Salomo sangat gembira, ya, ketika dia apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi permintaannya kepada Tuhan dikabulkan, ya. Dia sangat bersukacita, ya. Dan dalam seketika itu juga dia terbangun, ya, dan dia sangat bersukacita ketika dia ketahui bahwa saya hanya bermimpi, tetapi dia percaya Tuhan sudah memberikan dia hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan dengan hati yang sukacita, dia kemudian membawa persembahan buat Tuhan, ya. Setelah itu, ya, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan dia hikmat, ya. Segala sesuatu yang baik sudah Tuhan berikan bagi kehidupan Raja Salomo, ya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita harus setia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta pengertian, sehingga kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam setiap aktivitas kita, dalam tuntunan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu bisa berhasil karena hikmat dari Tuhan, ya. Minta saja apa yang adik-adik mau kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan mengabulkan setiap doa adik-adik sesuai dengan waktu yang terbaik dari Tuhan Yesus, ya. Yuk, saat ini kita ada kreativitas, ya. Namun sebelumnya kembali kita panggil dulu Dodinya, ya. Tadi Dodinya lagi ngambil kreativitas, ya. Yuk, sama-sama ya. Kita akan panggil Dodi kembali ke sini, ya, dengan hitungan 1, 2, 3, ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Kita panggil Dodi, Dodi. Halo, halo, aku datang. Wah, keren sekali ini mahkotanya, ya. Iya dong tante, siapa dulu dong yang buat? Ini hasil karya aku. Tadi aku lihat Raja Salomo memakai mahkota. Wah, Nah, hari ini kreativitas teman-teman Amazing Kids adalah membuat mahkota. Oh, jadi kreativitas kita hari ini akan membuat mahkota, ya. Dan, oh ternyata Tante Nova dibikinin juga ya. Iya, itu buatan aku untuk Tante Nova. Nah, mahkota ini juga dibuatin Dodi buat Tante Nova. Coba Tante Nova pakai dulu ya. Wow, Wah, keren ya mahkotanya ya. keren. Nah, keren. Terima kasih ya Dodi ya. Sama-sama. Nah, adik-adik, kreativitas hari ini adalah adik-adik
harus membuat mahkota. Ya, mahkotanya boleh yang seperti Dodi dari kertas putih saja, ya. Kemudian nanti digambar, diwarnai, dan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, kalau mau yang pakai kertas berwarna seperti ini, boleh juga nanti diwarnai dan digambar sesuai dengan kreativitas adik-adik juga, ya. Nah, kemudian setelah adik-adik membuat mahkota ini, ya, kalau sudah jadi hasil karyanya, adik-adik boleh pakai mahkotanya. Kemudian adik-adik foto, dan jangan lupa fotonya dikirim ke Tante Lina atau Tante Nova, ya. Semua foto yang dikirim ke Tante Lina atau Tante Nova, ya, akan diberikan hadiah. Jadi jangan lupa ya, kreativitas hari ini adalah membuat mahkota. Setelah adik-adik membuat mahkota ini, adik-adik pakai mahkotanya, kemudian foto bersama dengan hasil karya mahkota adik-adik. Jangan lupa fotonya dikirim, dan semua foto yang terkirim akan mendapatkan hadiah, ya. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita sudah bertemu dengan Dodi, kita sudah mendengarkan cerita, dan kita akan membuat kreativitas yang cantik, ya. Yuk, kita akan berdoa dulu sebelum kita akan berpisah. Kembali, mari lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersuka cita pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam terus dalam hati dan kehidupan kami. Kami rindu, kami mohon kepada Tuhan supaya kami diberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap orang tua dari anak-anak Amazing Kids yang ada. Semakin mereka juga diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Namun berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, kita akan berpisah dulu. Sampai jumpa pada minggu depan di Sabtu Ceria Amazing Kids. Tuhan Yesus memberkati.